setiap yang ada di bumi, kata Allah Subhanahu wa taala, semua akan sirna. Dan Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu yang maha tinggi dan maha mulia, yang kekal abadi. Waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan sakratul maut itu akan tiba dengan sesungguh-sungguhnya, dan itulah yang sebenarnya oleh kalian dari. Namun tetap kematian akan datang. Demikian Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surat Qaf ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila maraq wa dhanna annahu al-firaq wal tabbatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Apabila nafas seseorang telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang bisa menyembuhkan? Dan orang-orang yang tengah sakaratul maut itu meyakini bahwa sesungguhnya itu adalah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertautlah betis dengan betis yang lain saat ruh dicabut. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu akan digiring. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Al-Qiyamah. Lalu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kematian itu pasti tiba, dan tidak ada seorang pun yang tidak tahu ini. Namun kita suka lupa kalau tidak diingatkan. Kita suka terlena. Kita suka lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mempersiapkan diri sebagai bekal nanti menghadapi lahir Rabbi. Lalu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa hidup ini? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk menyembahku. Hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak beribadah dengan segendak hati, karena Nabi sebagai panutan, Nabi yang membawa agama ini, maka kita kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada tuntunan Al-Quran. Kalau ada orang yang beribadah dengan caranya sendiri, berarti dia bikin agama sendiri. Kalau dia menciptakan metodologi terbarukan dalam beribadah tanpa melihat kepada aturan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dia menjadi nabinya sendiri. Maka ini tidak boleh terjadi. Segala amal ibadah, khususnya ibadah mahdhah, maka harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, tidak dibuat-buat sendiri. Hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum sholat, ayo kita sholat. Yang baru sholatnya mungkin Idul Adha, Idul Fitri, atau sekali-kali Jumatan, mari kita sholat. Mari kita sholat, mari beribadah. Yang sudah sholat, ayo kita rutin, jangan sampai ada yang ditinggal, jangan sampai ada yang bolong-bolong, terus lebih naik lagi. Yang sudah rutin sholat, ayo kita sholatnya tingkatkan lagi berjamaah, isi musola, isi masjid untuk berjamaah, membikin musola, membikin masjid, diminta sumbangannya gampang, untuk menyumbang tenaganya gampang, untuk membantu gampang. Kenapa? Karena hanya sesaat membangun masjid.
Mengisinya ini yang susah. Marilah kita tingkatkan ibadah kita tidak hanya dalam bentuk-bentuk tenaga yang hanya sifatnya sementara dan dalam bentuk uang yang sifatnya insidental, tetapi yang lebih penting lagi adalah mengisi musola dan masjidnya itu. Khususnya bagi para laki-laki, karena kata Nabi SAW, sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Itu lebih afdol. Dan jika ada para sahabat, sakit apapun para sahabat, selama dia mampu beribadah ke masjid untuk berjamaah, maka dia akan melakukan itu. Oleh karena itu, apalagi kita yang sehat, maka kita berusaha untuk memenuhi ibadah yang berbentuk sholat jamaah itu. Hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah berjamaah mungkin, ya, tingkatkan kehusyuan dan maknai sholatnya. Mungkin ada kata-kata di dalam sholat itu yang tidak dipahami, maknai, pahami, masukkan ke dalam hati agar sholatnya lebih bermakna. Yang sudah tahu sholatnya, artinya sudah tahu, berjamaahnya sudah, alhamdulillah, maka kita harus meningkat lagi, ya. Mari kita dirikan sholat. Mendirikan sholat itu artinya meningkatkan buah dari sholat itu sendiri. Terapkan dalam pergaulan sosial dan benahi hati dan lisan kita sesuai dengan ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sudah sholat, ibadahnya rajin, ibadahnya tekun, tetapi mental, karakteristiknya, kata-katanya, ungkapannya, cara pandangnya, hatinya seperti orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga suatu hal yang perlu ditingkatkan. Jadi manusia selama hidupnya tentu harus meningkatkan amal ibadahnya, termasuk khususnya ibadah sholat. Mendirikan sholat adalah mengaplikasikan apa yang tertera di dalam kalimat-kalimat dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus menjadi pribadi yang bersabar, dia harus menjadi pribadi yang soleh, dia harus menjadi pribadi yang tangguh, dia harus menjadi pribadi yang punya kepedulian terhadap sosial, kata-katanya baik, ungkapannya baik, perilakunya baik, sopan dan santun kepada yang besar, menyayangi kepada yang kecil. Itulah dari buah amal ibadah sholat. Jangan sampai kemudian sholat kita menjadi kesia-siaan. Hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna dari kehidupan. Ibadah untuk bekal kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memkuatkan kita semua, menjaga kita semua dari segala penyakit dan mara bahaya yang mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan ke tempat lain, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak datangkan ke tempat ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.